Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sofiana, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini project yang berjudul Analisis Metabolit Sekunder, Ekstraksi, dan juga Bioasai Rempang Kunyit atau Curcuma longa. Kunyit dipilih karena merupakan salah satu tanaman rempah penting di Indonesia yang mana itu telah digunakan sebagai bumbu masakan, kemudian warna alami, dan juga obat tradisional. Nah, selain itu, di Indonesia juga merupakan salah satu produsen kunyit terbesar di dunia, sehingga tanaman ini itu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku produk kesehatan berbasis bahan alam yang namun, dalam pemanfaatannya itu masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait standarisasi dan juga rendahnya bioavailabilitas dari kurkuminnya. Nah, pada bagian profil tanaman, kunyit ini termasuk famili Zingiberraceae, dan bagian yang paling kaya metabolit sekunder itu pada bagian rimpang. Kandungan kurkuminoid pada rimpang kering itu berkisar antara 2 hingga 5% dan juga jauh lebih tinggi dibandingkan pada bagian tanaman lainnya. Nah, metabolit sekunder utama pada kunyit itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu ada kurkuminoid dan juga yang kedua ada miniatsiri sesquiterpen. Nah, kurkuminoid itu terdiri dari kurkumin sekitar 60-70%, kemudian demethoxycurcumin 15-25% dan juga bisdemoxycurcumin 3-5%. Nah, sedangkan komponen asida utamanya adalah HR2-meroton dan juga zingiberin. Nah, senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai sistem pertahanan alami dari tanaman terhadap mikroba, herbivora, dan juga stres oksidatif. Selanjutnya, pada kurkuminoid itu disintesis melalui jalur fenilpropanoid poliketida yang diawali dari asam amino L-fenilalanin. Nah, jalur ini itu melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu deaminasi, hidroksilasi, kemudian esterifikasi, kemudian ada kondensasi diketida, dan juga metilasi. Yang selanjutnya itu akan menghasilkan kurkumin sebagai produk utamanya. Nah, jalur ini itu menunjukkan adanya hubungan antara metabolisme fenilalanin dan pembentukan senyawa bioaktif pada kunyit. Nah, untuk memperoleh kurkumin dari rimpang kunyit, dipilih metode masyarakat menggunakan etanol 96%. Nah, pemilihan metode ini itu didasarkan pada sifat dari kurkumin yang bersifat semipolar dengan nilai log P sekitar 3,29, sehingga akan lebih mudah larut dalam etanol dibandingkan pada air. Selain itu, maserasi itu dilakukan pada suhu kamar sehingga dapat meminimalkan degradasi kurkumin akibat panas. Nah, tahap ekstraksi itu dimulai dari pencucian dan juga penirisan rimpang, dilanjutkan dengan pengeringan dan juga penghalusan menjadi silisia. Kemudian silisia yang sudah terbentuk itu kemudian akan dimaserasi menggunakan etanol 96% dan selanjutnya akan disaring dan dimaserasi kembali sebanyak 2 kali. Nah, kemudian dilarut diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak final. Nah, setelah proses pengeringan diperoleh ekstrak kering yang kemudian akan dihitung rendemennya. Untuk mengalami aktivitas biologisnya, dipilih uji antioksidan metode DPPH. Nah, prinsip dari metode ini itu adalah perubahan radikal DPPH dari ungu menjadi kuning setelah menerima atom hidrogen dari senyawa antioksidan. Nah, penurunan absorbensi diukur pada panjang gelombang 517 nanometer dan juga digunakan untuk menghitung persen inhibisi serta menentukan nilai IC50. Yang mana semakin kecil nilai IC50 maka akan semakin kuat aktivitas antioksidannya. Kemudian, aktivitas biologis dari kurkumin itu sangat erat kaitannya dengan struktur kimianya. Kurkumin itu memiliki dua gugus fenol yang mampu mendonorkan atom hidrogen untuk menangkap radikal bebas, kemudian sistem beta-diketon yang berperan dalam aktivitas antioksidan dan juga pengikatan ion logam, serta sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang mampu menstabilkan radikal bebas. Selain sebagai antioksidan, kurkumin juga itu memiliki aktivitas antiinflamasi melalui penghambatan jalur NF-kB sehingga dapat menurunkan ekspresi mediator inflamasi seperti COX-2, TNF-alpha, dan juga IL-6. Akan tetapi, pada kali ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, dari kadar kurkuminoid pada kunyit itu berbeda-beda tergantung dari varietas, kemudian dari kondisi tanah, dan juga waktu panen. Yang kedua, pada bioasai DPPH itu merupakan pengujian in vitro sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, kurkumin itu memiliki bioavailabilitas yang rendah karena kelarutannya dalam air itu sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut berupa uji in vivo, kemudian peringatan formulasi dan juga penggunaan metode antioksidan lainnya seperti ABTS ataupun FRAP. Maka dari sini kita dapat simpulkan kunyit merupakan sumber metabolis sekunder yang sangat potensial, terutama pada kurkuminoid dengan kurkumin sebagai senyawa utamanya. Nah, sifat fitokimianya itu mendukung penggunaan metode maserasi etanol 96%, sedangkan aktivitas biologisnya dapat dievaluasi melalui bioasai DPPH. Kemudian potensi antioksidan dan juga antiinflamasi kurkumin itu menunjukkan peluang besar dalam pengembangan fitofarmaka berbasis alam. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.